Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Kita sapa dulur-dulur yang hadir di kolom komentar video yang berjudul bulu ekor burung perkutut rusak. Di sini sudah hadir Bang Nuye Awaliyah. Malam Mas, maaf kalau saya komen sering malam. Nah, kalau bulu yang patah bagusnya dicabut atau tidak Mas? Ini tergantung bulu yang bagian mana Bang Nuye. Kalau ini bagian ekornya, ini lebih baik dicabut supaya regenerasi tumbuh bulu yang baru. Tapi kalau di sayap misalkan, ini sebaiknya biar regenerasi secara alami, tidak perlu dicabut. Dalam istilahnya sering dikenal dengan mabung gitu ya, biar ditunggu sampai mabung regenerasi secara alami. Kemudian hadir Cak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nambah sedikit tentang air cucian beras atau air leri plus daun kelor diremas dalam air leri tadi tambah bagus bulunya. Matur suwun. Nah, ini terima kasih Cak Anto, ini menarik sekali. Ini saya belum pernah mempraktekannya. Insya Allah nanti suatu ketika pas mandi akan saya coba, dan teman-teman boleh nih, kita persilahkan untuk berinovasi, yaitu air cucian beras tadi atau air leri itu ditambah dengan remasan daun kelor. Ini menurut informasi dari Cak Anto, ini bagus untuk bulunya. Kemudian Bang Raden Sempala hadir malam Mas Bro, nyimak kembali malam Kamis. Setuju banget mandikan kutut ekor rusak pakai air leri cucian beras campur pakai daun sirih. Nah, ini ada ilmu baru, ada masukan ya dari Bang Raden, yaitu ditambah daun sirih. Nah, kalau daun sirih ini sendiri kan punya sifat menghangatkan juga. Ini cocok sekali ketika kita mandi penjinakan di malam hari. Jadi ditambahi daun sirih. Selain itu juga daun sirih ini, aromanya yang timbul dari daun sirih ini bisa mengusir adanya kutu di dalam tubuh perkutut kita. Jadi sebaiknya untuk penggunaan daun sirih ini adalah untuk ketika kita mandi di sore atau malam hari itu ya teman-teman. Dan itu tadi kegunaannya. Kemudian Bang Samsul, bulu ekor rusak. Nah, ini dia Kang kendala yang saya alami padahal rawatan lumayan lama. Nah, ini bulu ekor rusak. Ini biasanya terjadi ketika perkutut ini terlalu aktif atau gelabakan ya, sehingga bulu ekor tersebut terbentur dengan sangkar, dinding sangkar ini, sehingga bulu ekornya rusak. Yaitu tadi Bang Samsul bisa nelateni dengan nyabut satu demi satu, terus dicek numbuh, cabut satu lagi sampai bisa sempurna. Tetapi harus diiringi juga proses penjinakan, karena kalau tanpa adanya proses penjinakan, ini tentunya ya akan kembali rusak lagi, karena ekor tersebut ini bentur-bentur lagi dengan sangkarnya. Kemudian hadir juga Bang Dedi Jos, mantap kawan, sukses terus, amin. Terima kasih doanya Bang Dedi Jos, semoga sukses juga untuk Bang Dedi Jos. Kemudian hadir juga yang sedulur kita dari Salatiga yang punya akun di Desa Menyenangkan, hadir Om, terima kasih, sampun rawuh. Kemudian hadir sedulur kita Mas Muhammad Fadil Raihan Semarang, hadir Master, bikin video dong jamu herbal perkutut biar sehat dan rajin manggung. Ya, insya Allah ya Mas Muhammad Fadil Raihan. Ini tadi dulur-dulur yang sudah rawuh di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih semua dukungan teman-teman, baik yang hadir di kolom komentar maupun yang sudah menyimak video saya yang berjudul bulu ekor burung perkutut rusak. Jadi di video ini saya tertarik untuk mengulas apa yang disampaikan oleh Cak Anto dan juga Bang Raden yang membahas seputar ramuan untuk memandikan perkutut. Kita bahas dari yang disampaikan Cak Anto dulu ya teman-teman, bahwa di sini Cak Anto ini berbagi informasi kepada kita, berbagi pengalaman, yaitu ketika memandikan air leri itu dicampur dengan daun kelor yang diremas. Saya pikir ini juga patut untuk kita coba, dan insya Allah memang tidak bahaya teman-teman, karena kalau melihat
materi yang digunakan, yaitu air leri sendiri juga sudah banyak yang mengulas dan juga sudah banyak yang membuktikan itu memang bagus untuk bulu perkutut. Dan juga daun kelor, kalau kita ini nyari-nyari manfaat daun kelor, bahkan ada yang sampai dijadikan untuk masker wajah ya. Ini saya pikir dua bahan ini tidak akan membahayakan perkutut kita, jadi baik saja untuk kita uji coba di perkutut kita ya teman-teman. Insyaallah nanti saya juga akan bikinkan videonya dan saya akan update apa yang terjadi ketika kita menggunakan resep dari Cak Anto ini, yaitu campuran antara leri dan daun kelor yang diremas teman-teman. Kemudian yang kedua, ini menarik juga yang disampaikan oleh Bang Raden Sempala mengenai yaitu mandi campuran beras dengan daun sirih. Nah, kalau menurut saya teman-teman, untuk daun sirih sendiri ketika dipadukan dengan daun kelor seperti yang disampaikan Cak Anto tadi, ini menurut saya juga baik saja nih, boleh-boleh saja untuk kita aplikasikan ke perkutut kita, mengingat ketika daun sirih ini juga aromanya ini bisa mengusir ketika ada kutu yang terdapat di dalam tubuh perkutut kita. Kemudian kandungan daun kelor yang memang bermanfaat dan juga air leri yang sudah terbukti khasiatnya untuk memandikan perkutut, yang efek ke bulunya juga bagus. Ini ketika dipadukan menurut saya menjadi resep yang insya Allah ini ketika diaplikasikan ke perkutut kita akan ada manfaat yang baik untuk perkutut kita ya teman-teman. Nah, menurut saya juga memandikan ini setidaknya ada dua tujuan yang bisa kita jadikan sebagai acuan kenapa kok perkutut harus dimandikan. Yang pertama, ketika perkutut yang masih bakalan ini tentunya butuh untuk penjinakan, dan terapi memandikan ini terbukti digunakan oleh para pecinta perkutut sebagai metode untuk supaya perkutut yang masih bakalan tersebut bisa jinak teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memandikan ini juga bermanfaat untuk merawat bulu dari perkutut yang kita rawat. Ketika bulunya ini kita bisa rawat dengan baik dengan cara dimandikan tadi, dengan cara air untuk memandikannya ini diberi berbagai ramuan yang seperti sudah di-sharingkan oleh dulur-dulur di kolom komentar tadi. Insya Allah kalau saya sendiri yang sudah pernah saya lakukan itu bermanfaat sekali untuk merawat bulu perkutut yang kita miliki. Karena bulu perkutut ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Ketika perkutut kita ini ya mungkin manggung bagus ya, tetapi kalau tampilannya bulu-bulunya ini kurang terawat, ini tentunya juga akan mengurangi kepuasan kita di dalam menikmati perkutut yang kita rawat. Sehingga mandi ini, pembahasan mandi ini menurut saya bisa menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan oleh dulur-dulur para penghobi perkutut, pecinta perkutut. Baik teman-teman, di video ini saya hanya mengulas reaction dari apa yang disampaikan oleh dulur-dulur dari kolom komentar. Belum bisa jalan-jalan karena berbagai kegiatan di lingkungan, baik hajatan dan lain-lain ya, sehingga saya belum bisa memproduksi video yang sifatnya action untuk meliput kegiatan perkutut dan sebagainya. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa menghadirkan video-video yang bisa menjadi hiburan sekaligus membawa manfaat informatif di hadapan teman-teman. Insya Allah kita berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.